Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 12 Juli, hari Sabtu jam 8:24 pagi di New York. Kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Sudah lama kita tidak update dan sekarang kita bertemu kembali dan kali ini kita akan membahas satu kalimat yang sangat luar biasa. Ini adalah suatu rahasia yang langsung diajarkan oleh salah satu orang tersukses, orang terkaya di dunia, yaitu namanya adalah Om Warren Buffett. Ya, apa yang dikatakan oleh Om Warren Buffett? Dikatakan seperti ini, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." Kalau kamu tidak menemukan cara bagaimana kamu bisa membuat uang ketika kamu tidur, maka kamu akan kerja terus sampai kamu mati. Apa maksud dari kalimat ini? Kenapa kalimat ini sangat-sangat powerful? Kenapa sebenarnya kalau kamu benar-benar paham ini adalah resep yang paling manjur untuk membuat kita jadi sukses secara finansial. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, siapkan catatannya, ya duduk yang tenang, ya bawa kopi, teh, kita akan mulai belajar dari kalimat ini, ya. Oke, dikatakan ya gini, saya mulai ini dari pengalaman aja, ya. Di kelas finansial ataupun di kelas spiritual, problem utama itu tentang finansial, selalu orang bertanya, "Pak, caranya supaya kaya raya bagaimana?" Saya bukan orang kaya, enggak, ya betul saya akui, saya ngomong seperti ini saya bukan orang kaya, bukan sekelas Warren Buffett, bukan bilioner, bukan triliuner, ya bukan. Saya bukan orang kaya, tapi saya adalah pembelajar, saya ingin tahu kira-kira orang bisa sukses secara finansial itu ngapain ya? Kita pelajari polanya, lalu kemudian kita lihat apa yang mereka punya, apa yang kita nggak punya. Itu dulu ya. Poinnya seperti itu. Jadi semua itu dimulai dari pembelajaran. Semua itu dimulai dari perenungan. Apa yang orang sukses secara finansial, kita sebut sebagai orang kaya aja ya. Orang yang sukses secara finansial kita sebut sebagai orang kaya. Apa yang orang kaya punya yang kita nggak punya. Itu aja. Kalau kamu tahu jawabannya itu, maka kamu baru bisa menjadi salah satu dari mereka. Oke. Jadi siapapun bisa jadi guru kita, teman-teman. Jangan pernah mempersempit pemikiran bahwa, "Oh kalau kamu udah kaya jangan banyak omong. Oh kalau kamu udah kaya jangan ngajarin tentang uang." Salah. Itu pemikiran yang salah. Kenapa? Karena namanya wisdom, namanya insight bisa datang dari siapapun. Gurunya dari siapapun. Tetapi yang diperlukan untuk mengubah informasi menjadi wisdom, yang diperlukan adalah perenungan. Belajar dari kelas spiritual. Karena itu spiritual dan finansial berjalan bersama-sama. Oke. Nah, balik lagi ke perenungan kita. Bawa ini dalam perenunganmu. Kalau kamu memang benar-benar ingin sukses secara finansial, benar-benar ingin sukses ya, sudah capek hidup dengan begini-begini terus, maka bawa ini dalam perenungan kamu. Apa itu? Renungkan. Apa yang orang lain, orang kaya itu punya, orang sukses itu punya, yang saya nggak punya. Itu aja. Kalau kamu tahu jawabannya, kamu tahu polanya, maka mengubah kamu menjadi sukses jadi mudah. Sesimpel itu. Buang jauh-jauh pemikiran, "Oh Pak, kalau supaya sukses saya perlu hoki, saya perlu keberuntungan." Ya betul, keberuntungan hoki itu diperlukan, setuju. Tetapi itu di luar jangkauan kita. Betul ya? Keberuntungan itu sudah aturan dari semesta. Kamu mau mau minterin atau kamu m- mau berharap pada keberuntungan itu susah. Nggak bisa kita
berbisnis untung-untungan misalkan. Nggak bisa. Nggak bisa kamu sekarang investasi saham atau trading saham, lalu kemudian kamu prinsipnya untung-untungan. Nggak bisa. Orang sukses itu continue. Orang sukses itu repeatable. Sama seperti kita main dengan atlet. Ya, misalkan saya main biliar dengan seorang atlet juara 2 se-Jawa Timur. Apa bedanya saya dengan dia? Saya pemula mukul bola biliar untung-untungan. Pemula tuh cuma berpikirnya, "Yes, untung-untung saya nggak foul. Mukul bola aja saya urutannya apa saya nggak tahu. Untung-untung aja nggak kena, untung-untung bisa kena." Nggak pernah mikir sampai sejauh sejauh atlet. Sedangkan atlet melawan saya, dia menang itu dengan certainty. Menang itu dengan mutlak. Seorang atlet melawan pemula itu menangnya mutlak. Tidak bergantung kepada keberuntungan. Kenapa? Karena dia punya suatu skill yang pemula nggak punya. Nah, tugas kita sebagai pemula adalah berpikir, apa itu ya yang mereka punya yang kita nggak punya. Dan namanya sebuah skill bisa dipelajarin, teman-teman. Semua skill nggak itu bisa dipelajarin kalau kamu mau. Kalau kamu open mind. Ya, karena itu sekali lagi pesan moralnya adalah jangan pernah punya pemikiran bahwa yang boleh jadi guru saya adalah orang sukses. Kalau tidak sukses, nggak usah jadi guru saya. Salah. Pemikiran itu salah. Ya, siapapun boleh jadi guru kita, tetapi filternya tetap kita pakai. Perenungannya kita pakai adalah apa yang orang kaya punya yang saya nggak punya. Itu aja. Ya, apanya itu kita sebut sebagai A, itu harus berupa sebuah skill yang bisa dipelajarin. Jangan kamu pikir, oh apa yang orang kaya punya yang saya nggak punya, keberuntungan. Waduh ya susah udah. Ya susah itu. Tapi kalau misalkan cuman sebuah skill kita bisa melakukan. Contoh misalkan orang kaya punya koneksi. Oke. Maka perenungan kita adalah bagaimana caranya agar kita bisa punya koneksi orang kaya. Maka otak kita akan berpikir, oke orang kaya supaya mau terkoneksi dengan saya yang tidak kaya, apa ya? Apa nih yang menarik dari diri saya yang bisa saya barterkan dengan orang kaya? Apa yang saya punya yang orang kaya butuh sehingga saya bisa masuk ke dia. Apa yang saya bisa share pada mereka? Ya, itu pola pikirnya. Semua bermula dari pola pikir. Jangan sampai Anda punya pemikiran bahwa apa yang mau saya ambil dari orang kaya? Salah. Pola pikir yang salah menghasilkan satu hal yang salah. Contoh misalkan seperti ini. Seminar gratis. Kenapa? Orang yang seminar sudah kaya raya kok masih ngasih pasang tarif. Kenapa tidak digratiskan aja semuanya bagi orang miskin? Kenapa orang kaya itu sukses, uangnya tidak dibagi-bagi aja pada saya yang miskin? Kalau kamu punya pola pikir seperti itu, maka kamu akan miskin permanen. Karena apa? Bukan sampai ke pola pikir, kamu sudah sampai ke mental. Ingat ya, ada pepatah mengatakan seperti ini. Kamu bangkrut, nggak apa-apa. Berapa kali pun kamu bangkrut nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kamu miskin. Apa bedanya bangkrut dan miskin? Bangkrut itu sementara. Miskin itu permanen. Ingat. Jadi kalau kamu sudah punya mental miskin, maka itu susah dirubah. Kalau kamu tidak mau berubah dari dalam. Nah, itu yang mau saya guncang kepada teman-teman semuanya. Jangan sampai kamu punya mental miskin. Bahwa kamu sekarang nggak punya uang, nggak apa-apa. Bahwa kamu sekarang sedang berada dalam titik finansial paling rendah, nggak apa-apa. It doesn't matter. Yang penting jangan sampai bermental miskin. Apa tuh mental miskin? Kamu meminta orang lain untuk bertanggung jawab pada kemiskinanmu. Kamu cuma mau take advantage on others. Nggak mau memberi apapun. Konsepnya adalah I want to take. Bukan I want to give, I want to share. Orang yang bermental miskin yang bilang, apa yang mau saya share Pak? Orang saya nggak punya apa-apa. Apa iya? Itu. Bapak itu dalam perenungannya. Oke? Nah, kalau pola pikirnya sudah benar, barulah kemudian kita mulai belajar sama orang-orang seperti ini.
Orang-orang seperti Warren Buffett ini, dia kasih ilmunya, dia kasih rahasianya, tetapi orang awam tidak bisa memahami. Ya. Nah, perhatikan, sekarang saya akan bahas tentang ini. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang yang saham ya. Sama juga, dan yang saham, Warren Buffett buka semua rahasianya, tapi orang nggak ada yang mau ikutin dia. Ya, kenapa? Karena long term. Orang maunya instan, beda pola pikir. Ya, orang sukanya janji surga. Ya, orang sukanya, wah saya mau kaya dengan cepat. Beda vibrasi. Padahal kalau kita lihat, mana ada orang yang orang terkaya di dunia kaya dengan cepat ya. Kekayaan mereka dibangun dengan fondasi, dengan waktu yang cukup. Nggak ada yang lakukan dengan cara cepat. Lanjut, ya kita lihat di sini. Kita kembali lagi fokus ke sini. Nah, poinnya adalah kalau kamu sekarang mau kaya raya, maka kamu harus menemukan cara bagaimana caranya agar kamu bisa cari uang ketika kamu sedang tidur. Uang tetap mengalir biarpun kamu tidur. Udah itu aja. Renungkan. Saya nggak akan menyediakan jawaban instan. Enggak. Renungkan itu. Perenungannya sesimpel itu. Apakah saat ini, saya sekarang ini, sudah bisa memenuhi kriteria itu? Kalau belum, ya wajar kalau saya mengalami krisis finansial. Wajar. Wajar kalau saya kerja keras terus. Karena rumusnya adalah, kalau kamu tidak bisa menemukan cara membuat uang ketika kamu sedang tidur, maka kamu akan bekerja terus sampai kamu mati. Betul. Karena kalau saya nggak kerja, saya mati, Pak. Maka saya harus mengorbankan waktu saya, tenaga saya untuk kerja sampai tipes, sampai mati. Tetap kerja. Karena kalau saya nggak kerja, uang nggak mengalir. Rumusnya sesimpel itu, sesederhana itu. Pernahkah kamu merenungkan bahwa cara kamu ini sekarang adalah cara yang menuju kematian? Cara yang menuju kebangkrutan. Cara yang menuju ke lack of financial. Supaya kita bisa keluar dari sini, maka sekarang kita pakai RAS dalam otak kita untuk berpikir, bagaimana caranya supaya saya bisa tetap cari uang, tetap mendapatkan uang ketika saya sedang tidur. Jangan percaya omongan saya. Coba kamu list orang kaya, 1-10, 1-100 orang terkaya di Indonesia, di Asia Tenggara, di Asia, di dunia. Betulkah mereka itu bisa cari uang atau uang datang kepada mereka ketika mereka tidur? Jadi tidur pun dapat duit. Betul nggak? Kalau benar seperti itu, maka kita bisa cari polanya, kita bisa belajar dari mereka. Oke, video ini tidak memberikan jalan instan. Saya tidak akan menjawab, Pak, bagaimana caranya? Saya nggak akan jawab. Supaya apa? Itu jadi perenunganmu. Itu jadi perenungan. Next video, yes betul, kapan-kapan akan saya sharingkan cara saya, tetapi tidak saat ini. Sekarang adalah coba jadikan itu sebagai perenungan. Nomor 1, akui bahwa sekarang saya belum ada, belum bisa. Nomor 2, baru kemudian kita pikir, kita akan cari, kita akan gunakan segala macam resources agar kita bisa memenuhi kriteria ini. Karena kalau kamu bisa memenuhi kriteria ini, maka kamu bisa memperbaiki kondisi finansial. Ini adalah rahasianya, ini adalah pintu gerbangnya, ini adalah kunci dari semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video Wealth Mastery selanjutnya. Ada pertanyaan? Tulis di kolom komentar. Thank you. I love you all. Bye.